Sukses membuat kita kepedesan karena beliau ini adalah pengusaha sambal yang sukses dan menjadi narasumber di berbagai media, di berbagai forum yang menunjukkan bahwa memang ternyata kaum disabilitas itu apabila aksesnya diberlakukan secara setara dan mendapatkan dukungan yang memadai dari berbagai pihak, maka sukses itu bukan hal yang mustahil. Nah, yang kedua nanti ada Ibu Jessica Christie. Ibu Jessica ini adalah pendiri Yayasan Komunitas Rehabilitasi Stroke Holistik Nusantara. Jadi merehabilitasi mereka-mereka yang pernah menderita stroke yang akhirnya juga menjadi bagian dari sahabat disabilitas. Nah, yang ketiga itu nanti ada Mbak Alia Aida. Saya tadi sempat panggil ibu, nggak mau, karena saya terlalu muda untuk dipanggil ibu dan saya masih sangat muda. Dia akan cerita ini bagaimana seorang penyandang disabilitas mampu mendirikan perusahaan dan memberikan pekerjaan kepada orang yang atau pekerja yang tidak penyandang disabilitas atau non disabilitas. Nah, diskusi ini menarik untuk kita ikuti. Nah, data menunjukkan bahwa ada kabar gembira, yaitu peningkatan yang signifikan dari 2021 ke 2022. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kaum disabilitas yang bekerja itu sudah mencapai sekitar 720.000 lebih. Angka di belakangnya saya tidak hafal, tetapi angka depannya kepalanya 720.000 lebih. Ini tiba-tiba punya kepikiran mendirikan perusahaan sambal yang orang akhirnya melihat semuanya bahwa Bapak ini termasuk perusahaan sambal yang sukses dan minimal membuat orang kepedesan. Nah, titik mulanya di mana, Pak? Titik awalnya Bapak itu pernahkah menghadapi situasi ketika itu sangat berada di bawah gitu, sehingga akhirnya kepikiran kayaknya saya dendam ini, saya harus bikin orang kepedesan semuanya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Ilham Dewantara. Usia saya termasuk yang sudah tidak muda ya Pak. Nah, tahun ini saya 54. Sama Ya. usia. Nah, jadi sebenarnya sih saya nggak tiba-tiba jadi pengusaha atau usaha gitu Pak. Saya dulu latar belakang saya itu karyawan. Nah, jadi di tahun 90-an Pak, selesai kuliah saya itu karyawan, sempat masuk di kantor pajak sebentar ya, karena saya lulusan dari stan ya, cuma mungkin karena dilempar jauh saya nggak betah. Akhirnya saya resign, lalu saya melamar di waktu itu kan lagi booming perbankan. Nah, jadi saya masuk di perbankan Bank BDNI, itu di bagian audit gitu. Nah, jadi ya tugasnya sama sih, mengaudit gitu ya, pemirsa. Terus tahun 96 saat saya lagi bekerja itu ya suatu kejadian menimpa saya yang sehingga saya sampai sekarang menggunakan kursi roda. Apa itu? Saya lagi naik motor, jadi waktu itu kejadiannya di Tangerang Pak. Lagi berhenti di tabrak dari belakang. Jadi saya terpelanting, jatuh, langsung patah tulang belakang. Nah, lalu dioperasi, ya sampai sekarang pennya pun masih belum dicabut karena memang saat itu kan lagi kerispan Pak. Nah, akhirnya karena belum lama ya resiko juga ya di lepas pennya. Ya sempat saya sakit-sakitan Pak. Jadi kalau langsung tiba-tiba saya terus bisa bangkit gitu, itu ada fasenya beberapa tahun Pak. Berapa tahun ya? Kira-kira 2 tahun 3 tahun Pak. Nah, jadi pada saat itu saya sebenarnya baru saja menikah.
Tapi di tahun pas saya di PHK tahun 98 dari DNI, nggak lama ya istri saya yang dulu itu ninggalin saya Pak. Jadi ya seperti ketimpa tangga lah ya udah ini gitu ya istilahnya. Ya itu jadi mental saya benar-benar down. Nah, akibatnya saya sakit-sakitan gitu. Nah, cuma ya Allah masih sayang sama saya Pak. Jadi memberi kesadaran bahwa waktu itu setelah ayah saya meninggal, saya hanya berpikir saya tidak mau bikin istilahnya ibu saya tuh sedih melihat kondisi saya yang sakit-sakitan. Jadi akhirnya saya bertekadnya harus sembuh, paling tidak fisik gitu. Tahun berapa ya? Itu tahun sekitar 2001 bapak saya meninggal. Nah mulai di situ Pak saya berusaha untuk berobat. Paling tidak saya kesehatan dulu lah. Udah akhirnya sedikit mulai pulih gitu ya kesehatan. Tadinya mamanya itu kronis Pak, udah kurus saya Pak gitu, kurus. Nah lalu tiba-tiba saya seperti ada ini gitu Pak ya, gimana ya pikiran saya ini harus dialihkan pikiran saya ke yang positif. Nah positif itu ya dengan menjalankan usaha dari rumah. Apa nih yang saya punya? Saya nggak punya modal. Saya jualin produk teman, saya jualin produk tetangga, gitu kan punya apa gitu ya. Akhirnya saya iklankan di koran waktu itu apa sih Pos-Kota, Kompas gitu ya. Kalau nggak salah ya di Indonesia pun saya pernah iklan gitu. Nah itu step-stepnya Pak. Akhirnya sampai saya bisa menjual satu produk namanya Terosela itu sampai seluruh Indonesia. Waktu itu ada tabloid Peluang Usaha. Saya punya ratusan agen, gitu. Nah itu bisa dapat berjual ribuan bungkus, gitu ya. Itu hanya saya dari coba-coba. Karena saya pikir kalau nggak dicoba, ya kita kan nggak tahu hasilnya. Tapi kalau dicoba ya alhamdulillah waktu itu bisa dapat banyak agen, gitu ya. Artinya kan income juga masuk. Nah terus di tahun 2008 saya mulai mencoba untuk internet, jualan di internet gitu. Nah, waktu itu ada Kaskus ya, ada Toko Basi, Eranya Kaskus ya? itu Pak, saya bisa menjual macam-macam produk. Dan tadinya saya, jadi artinya saya nggak punya modal pun bisa Pak. Jadi waktu itu saya contohnya yang dekat rumah, saya ada konveksi tas. Ya udah, saya masukin aja, saya minta gambar-gambarnya aja. Mulai yang dari 10 tas, 100 tas, bahkan pernah saya sekali order itu 2000 tas. Ya lumayan jutaan juga masuk gitu kan. Itu tahun 2009 kalau nggak salah 2008 gitu. Nah dari situ saya akhirnya belajar lagi tentang internet, jualan di internet, di Facebook, ya di Instagram, di apapun. Nah ceritanya tahun 2016 saya dapat pelatihan dari Bukalapak. Bapak tahu yang marketplace ya. Nah mulai dari situ saya latihan 3 bulan, saya bisa dapat ribuan transaksi Pak di marketplace itu. Akhirnya saya memberikan pelatihan Pak, karena disuruh sama CEO-nya Muhammad Ghani gitu kan. Coba di share deh ini tentang cara jualan di Bukalapak. Nah, jadi sampai saya mengajarkan juga ke teman-teman disabilitas juga, dan mereka pun bisa banyak satu transaksi gitu. Nah, jadi itu istilahnya memang saya merasakan, dan saya nggak bisa kerja lagi mungkin ya dengan kondisi begini kan. Itu jadi saya jalurnya ke usaha, berusaha. Akhirnya saya dapat panggilan untuk kasih motivasi Pak, motivasi berusaha. Terus saya pernah 2010 saya pernah diwawancara oleh Bang Andi Esbaya di Andi ya. Lalu di CCL Channel pernah juga ya, di Trans ya gitu. Jadi yang berbagi lah Pak gitu, tentang pengalaman saya. Akhirnya saya bergabung juga di komunitas disabilitas namanya Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Nah di sini saya ada ikut booth juga Pak. Di pameran di bazar. Nah itu yang saya saat ini lagi memang melebarkan untuk produk sambal. Tapi sebelumnya itu saya basicnya itu adalah nasi kotak catering.
Nah itu istri saya di situ tadi. Oh saya nggak mau katanya. Nasi boxnya masih terus ya? Masih terus Pak. Oh, iya. Dari dulu itu Pak udah lama jadi yang rutin ada gitu ya. Nah, sekali-sekali event-event juga ada gitu kan. Dan saya mengembangkan itu secara online juga. Jadi istilahnya saya punya beberapa HP itu untuk jualan gitu. Karena dengan begitu saya jadi banyak silaturahmi juga ke grup gitu ya. Makanya dapat info ini Pak dari grup disabilitas gitu. Nah ini produknya nih Pak, saya bikin sebentar ya Pak. Boleh. Ingin tahu. Nah ini sambalnya Pak. Oke. Namanya sambal Nakumi. Jadi brand saya brand Nakumi. Nakumi itu dari istri saya. Dia bilang Nakumi itu anaknya Umi. Iya. Jadi istri saya itu kan panggil ibunya Umi gitu. Nah, jadi udah saya pakai brand Nakumi. Nah ini ada varian Pak. Di Jawa isokuiki gitu ya. Oh iya, betul. Nah ini ada 7 varian. Jadi ada macam ada sambal Nakumi, sambal teri. Nah ini jadi nggak perlu pakai lauk lain, bisa. Nah ini bisa dibawa kemana-mana. Nah ini saya juga boleh sedikit ya Pak untuk produk dari Pak, ya, silakan. Ini sebagai bagian dari inspirasi juga. Nah, ini juga ada sambal dari teman kita, sambal ikan roa, dari ikan roa gitu Pak. Nah, terus ini ada produk handicraft. Oh, lucu nih. Buat adik-adik, ya. Produk handicraft juga alhamdulillah di sini laku Pak. Ya. Itu orang yang punya nanti juga gitu ya. Di internet juga laku juga ya. Iya, jadi memang kita kan share-share terus ya Pak ya produk-produk ini. Kebetulan kan namanya saya internet marketing Pak. Nah, jadi saya bantu share-share juga gitu kan. Terus tiap bazar, kan seperti yang kemarin di tim kita juga ikutan acara disabilitas itu juga gitu. Oh, ya. Ini Pak, ini istilahnya untuk souvenir gitu ya, bisa cetak-cetak. Ini dari disabilitas internasional nih, Metro TV. Ini tadi saya dapat titipan pesan dari teman. Ini saya mau berikan ke Bapak nih. Dan nanti bisa. Alhamdulillah, saya untung ya Pak. Jangan iri ya, Pak. Gak boleh ini ya Pak. Waduh, terima kasih Pak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Zulfan. Ya, mudah-mudahan nih. Ya, betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih pengalaman yang saya share ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi Pak. Gitu. Dan mungkin teman-teman disabilitas ya berpikir, oh saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu seperti yang fisiknya ini gitu ya, yang nggak disabilitas. Itu jangan berpikir seperti itu. Karena begini, saya kasih contoh aja. Saya kesini nyetir mobil Pak. Ya. Mungkin kalau orang lain nggak ngerti gimana cara nyetir mobil, orang kaki saya nggak bisa bergerak, ya kan? Nah ternyata ya saya ada teknologi yang memungkinkan disabilitas seperti saya ini bisa nyetir mobil Pak. Jadi semua itu di tangan, rem dan gas dibikin alatnya gitu. Ya. Tapi bukan saya bikin. Bengkel ya. Ada jadi ceritanya ini yang bikin itu adalah salah satu seorang teman disabilitas yang keluar negeri. Di luar negeri itu dapat info seperti itu, akhirnya dia contoh. Nah yang bikin itu dia suruh ininya yang bukan disabilitas karena memang harus ini di bawah setir itu ada ini ya, tapi diajarin lah gitu. Tapi yang mau bikin ini juga teman disabilitas ya? Kemarin sih enggak, bukan. Oh, karena kan waktu agak ini. sulit ya. Oh iya. Tapi yang merancang Merancang ya, yang merancang. apanya gitu, Iya. teman dari disabilitas. Iya betul. Nah gitu. Dan itu saya mobilnya kan yang antik Pak gitu, supaya agak mudah. Dan saya juga istilahnya dengan kondisi begini saya masih bisa Pak
ke puncak, ke mana, ke Lembang gitu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi Saya aja udah takut kok. nah itu jadi istilahnya gini, adiknya istri saya itu kan non disabilitas, tapi dia malah nggak bisa nyetir Pak. Jadi makanya untuk yang disabilitas jangan berkecil hati. Bahkan kita bisa melebihi dari yang non disabilitas gitu. Betul. Ya. Bapak sudah melampaui saya. Mudah-mudahan itu apa ya, jadi semangat lah untuk teman-teman disabilitas. Sebenarnya kita tuh bisa. Yang penting kita bagaimana cara kita untuk mencapai hal itu. Entah betul. Ini kita kan bicara nih temanya saling dukung untuk kesetaraan. Nah, di luar teman disabilitas itu, bagaimana proses dukungan yang Bapak rasakan? Apakah itu dari pemerintah, dari komunitas, dari keluarga, dari bagaimana Bapak rasakan dukungan yang sampai saat ini yang kira-kira mesti harus ditingkatkan lagi yang seperti apa ini? Ya sebenarnya kalau dukungan itu datangnya memang pertama dari keluarga Pak, pasti ya. Dan kalau saya pasti karena dengan istri saya yang mensupport gitu ya, karena misalnya saya di mobil, istri saya yang turunin kursi rodanya gitu kan. Terus di istilahnya di rumah pun begitu, kalau yang saya mungkin agak sulit ini ya memang dibantu, di support gitu. Yang pertama dari keluarga gitu. Nah terus teman-teman disabilitas ya, saya karena bergaul di komunitas ini kita saling support lah gitu. Artinya apapun yang dibutuhkan ya kita kerja sama. Makanya kita bisa ikutan ini ya karena ada kerjasama gitu. Nah itu dari teman-teman. Ya mungkin kalau untuk pemerintah memang UMKM, Kementerian UMKM. Kementerian UMKM, kalau selama ini saya ada beberapa ikut pelatihan-pelatihan juga. Misalkan kayak dari Kominfo, bagaimana membuat konten kreator, video kreator gitu ya, kontennya. Dan itu sangat bermanfaat menurut saya. Kalau untuk UMKM ya kita misalkan ada Dinsos yang membantu untuk istilahnya kita pelatihan apa gitu ya tentang kalaupun saya kan bidangnya kuliner. Nah yang di bidang kuliner kita bisa mengembangkan juga gitu. Dan saya kalau kayak video content creator ya kebetulan saya sendiri kalau setiap ada acara saya rekam Pak di video, saya masukin di channel YouTube saya Pak. Ya walaupun memang belum berkembang banget gitu ya, tapi paling tidak itu bisa apa ya, bisa menjadi mungkin inspirasi lah gitu untuk teman-teman, untuk yang nonton gitu kan, dan untuk dokumentasi saya sendiri gitu. Seperti yang kemarin di tim, dan ini mungkin setelah ini saya masukin ke vlog saya juga lagi. Baik, itu penting itu Pak sekarang. Karena komunitas di media sosial, netizen kita ini luar biasa. Ya, betul. Ketika melihat sesuatu yang unik, sesuatu yang inspiratif, gitu, mereka sangat tertarik sekarang. Jadi tidak selamanya yang good news itu selalu harus diawali dari bad news. Ya, tidak selalu yang namanya berita baik itu kalau dulu kan katanya wah media itu bisanya hanya menyiarkan bad news. Karena bad news bagi orang lain itu good news bagi media. Langkah istanya media kalau gitu kan. Nah sekarang enggak, ternyata Pak. Good news is a good news too. Jadi berita baik, inspiratif itu juga berita baik juga. Ya, yang bisa dilihat, bisa menginspirasi banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Betul. Betul. Ya. Nah, jadi memang apa? Setiap kalau saya Pak selalu berpikir positif. Dulu saya sakit-sakitan karena saya berpikir negatif Pak. Iya, jadi makanya saya disadarkan kalau kita tuh harus selalu berpikir positif. Bagaimana kita cara mencapai sesuatu, jangan kita takut, nanti begini, nanti begitu. Akhirnya kita jadi nggak maju-maju kan, seperti itu kan. Karena setiap kita mau melangkah keluar aja pasti ada risiko. Tapi kan kita bisa meminimalkan risiko, ya kan.
dengan cara kita mencari tahu tentang itu, oh jangan begini, jangan begitu, jangan lakukan. Yang kita lakukan yang memang di istilahnya di jalurnya gitu. Oke, kasih aplaus dong, tepuk tangan untuk Pak Zulfan yang luar biasa. Dan saya yakin ada spirit, ada sebuah motivasi buat kita semua. Jangan takut mencoba, jangan berpikir negatif, husnuzon terus. Nah, berpikirlah positif, karena dari situ akan melahirkan energi yang berlimpah sehingga kita bisa bangkit dari situasi yang mungkin di bawah gitu menjadi situasi yang akhirnya ya seperti yang sekarang dicontohkan oleh Pak Zulfan. Nah, kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Zulfan. Nah, selanjutnya, Boleh saya potong sedikit Pak? oh iya silakan Pak. Ya, jadi harapan saya gitu ya, dengan adanya acara ini kan yang saya tahu ini yang ketiga kali ya Pak. Ya, tahun ketiga ini. Jadi ini benar-benar acaranya sangat inspiratif, sangat apa ya positif gitu ya. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya ini akan lebih apa, merangkul teman-teman disabilitas gitu. Jadi supaya mereka apa ya pikirannya itu benar-benar terbuka gitu Pak. Ya, terbuka demi untuk mencapai harapannya gitu, cita-citanya. Karena cita-cita setiap orang kan beda-beda gitu. Nah, jadi makanya paling tidak kita nih bisa memotivasi diri kita sendiri, karena kalau orang luar yang memotivasi kita, tapi kita sendiri tidak termotivasi ya sama aja bohong Pak. Gitu. Jadi terutama kita diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan ya saya doakan apa acara ini akan terus berkembang ya, berlanjut dan media Indonesia makin sukses Pak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kalau nanti doanya terkabul, kita bisa melaksanakan dengan lebih grande gitu, dengan lebih besar dan bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman disabilitas dan para stakeholder yang lain. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih kesempatannya Pak.